Ibu-ibu, sangka baik sama suami, jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira enak cari nafkah? Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu di antaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu di antaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, coba kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada yang komplain. Kalau suamimu tenang, sopan, bicaranya halus, rajin ibadah, baik, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Layangan putus. Berhenti. Begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Poligami jelas aturannya dalam Islam. Boleh, halal. Tapi tidak titik di situ, koma, bagi orang yang mampu. Mampu ini yang berat. Bukan cuma mampu finansial. Yang paling sulit adalah mampu berbuat adil. Itu yang sulit. Cinta itu tidak bisa dibagi. Maka jangankan saya, jangankan kita, Rasulullah pun pernah dikomplain sama Aisyah. Datang istri tuanya Nabi, bawa kue. Lalu siapa yang terima? Khadijah. Dan ditumpahkan. Aisyah ditumpahkan. Di depan para sahabat nih. Bagaimana kira-kira sikap kita sebagai suami? Di depan sahabat, di depan orang banyak, dipermalukan seperti itu. Tapi Nabi tidak merasa malu dan tidak merasa dipermalukan. Nabi hanya berkata, kau lihat ibumu itu lagi cemburu. Itulah mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, cukup kata Quran, cukup 1. Termasuk habis berhubungan badan ya, berhubungan intim, itu laki-laki cenderung langsung tidur kan, Bu ya. Dan hipotalamus itu juga pusat syahwat birahi, Mas. Artinya dia mungkin tidur duluan, jadi macam-macam ya. Iya. Tidur duluan, tengah malam bangunin istrinya untuk beribadah intim tadi. Ya. Dan langsung tidur lagi. Tidur lagi. Kalau yang itu karena pada saat orgasmes itu dopamin naik, endorfin naik, itu bikin tidur. Orang kayak pakai putau, putau kan heroin. Iya. Morfin kan? Iya. Endorfin kan morfin. Tapi endorfin kan morfin alami. Itu persis kayak orang apa namanya? Pedau kalau kita bahasa pecandu tuh. Fly. Nah, tetapi pada saat tidur itu sebetulnya dia mengulang kembali pelayanan istrinya. Dia gembira, bahagia. Cuman ibu-ibu suka sebel kan ditinggal tidur. Padahal si suami lagi menikmati. Flashback tentang layanan istrinya. Jadi supaya ngomong efektif sama suami atau anak laki-laki ya, khususnya ya perhatikan makan minumnya. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus. Suami kalau pulang yang paling suka ditanya adalah, ayo udah makan ya? Walaupun kita tahu dia pergi makan, tanya itu karena dia pas banget dengan otaknya. Aku udah makan, mau makan lagi? Nggak usah, oh ya udah. Udah. Ya, dan baik-baik itu perhatikan pusat 8 hausnya ini besar nih ya. Makanya kalau anak laki-laki pas lagi saum, lagi belajar saum di Ramadan, anak laki-laki itu jam 3 aja udah merengut mukanya karena dia lebih lapar daripada kita. Ya. Dan kalau anak laki-laki nih, saya juga sering sharing begini. Misalnya nih ada tugas nih anak laki-laki nih, ngerjakan 10 soal. Sudah dikerjakan 8, tinggal 2 soal. Kemudian dia bilang sama bundanya, Bunda, aku lapar. Itu tolong kasih makan aja dulu. Dengan bikin janji, abis makan kerjaan dia, nah ya, itu akan cepat. Gak perlu bertengkar, gak perlu ngamuk.
Bu. Oi. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya yang menderita, tidak perlu istri saya tahu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Didengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apakah boleh berdoa mengenai calon pendamping hidup dengan menyebutkan nama orangnya? Baik, boleh nggak menyebutkan orangnya? Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kalau antum ingin mohon kepada Allah kemudian meminta, silakan. Ya, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan jawab. Antum ingin dipercepat oleh Allah pengabulan doanya, niatkan untuk ibadah. Ya Allah, pasangkan aku dengan dia ya Allah, supaya aku bisa juga menghafal Quran seperti dirinya yang sudah hafal Al-Quran. Ya Allah, jika memang engkau berkehendak dengan penyatuan ini, jadikan kami ya Allah pasangan yang selalu senantiasa menunaikan salat kepadamu, menjaga dalam kebaikan, menjauhi maksiat. Kami ingin jadi pasangan yang diabadikan olehmu sampai ke surga ya Rabb. Indah. Jadi begitu antum minta kepentingan untuk ibadah, maka Allah akan jaga itu dan mempercepat kemuliaan-kemuliaannya. Disatukan dengan yang terbaik antum. Nah, tapi kuncinya, ini kan milenial perempuan. Kenapa terkesan selalu ngebela suami? Ibu-ibu menjaga suami tidak dengan WA, tidak dengan HP. WA-nya diperiksa, ya kan? Benar kan? Ya, betul. Menjaga suami, yang penting ibu-ibu harus hadir di hati suami. Ya, betul. Hadir di hati suami itu gimana sih maksudnya? Itu sempat viral juga, saya bilang, percuma kau periksa HP-nya. Yang dia kasih masuk di rumah, HP yang bisa aman. Tapi ada di mobilnya 2. Kok bisa tahu Ustadz? Karena saya begitu. Jadi bagaimana menjaga suami itu bukan dengan periksa HP, tapi hadir di hatinya. Bagaimana suami bisa betah di rumah, tutur kata yang lembut seorang istri. Datang suaminya disambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Apakah itu sudah jadi jaminan, Ustaz? Di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya yang menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi, dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Banyak sekali suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu Iya, sebetulnya. kadang-kadang dia cuma dijatain Bu tiap hari berapa Ya, gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu.
Itu kan lama-lama. Dan ada satu, tapi saya lupa ya di mana, hipotalamus bisa mengkerut, Mas Helmi. Gara-gara itu? Gara-gara itu. Sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang. Ya. Dan ada yang ekstrim. Maaf, bisa jadi gay. Kemarin dapat konten bagus banget, Bu. Katanya perempuan tuh sukanya 3 eng. Ngemil, ngemol, ngomel. Dan mereka tidak suka laki 3 kosong katanya, Bu. Apa otak kosong, omong kosong sama kantong kosong. Bener banget ya. Iya, itu kan fitrah semua, Fitrah semua ya. Fitrah semua. Gue ketawa, gue tunjukin istri saya. 3 eng itu kan gara-gara 20.000 kata kita sama korpus kolosum yang tebal. Iya kan? Iya. Aku sekarang lagi nggak enak perasaan nih. Sebetulnya aku kesel sama kamu. Kenapa keselnya harus kasih tahu? Karena waktu aku WA kamu nggak balas padahal kamu statusnya online. Misalnya gitu kan? Kan perempuan gara-gara gitu aja kesel loh. Atau misalnya, ya, itu saya pernah kok kayak gitu. Kamu pergi keluar kota, udah sampai di luar kota, yang dikasih tahu teman kamu. Saya istrinya nggak dikasih tahu. Aku kesel loh itu. Aku nggak suka loh kayak gitu. Jadi si suami ngerti, oh istriku nggak suka kayak gitu. Oke, next time aku akan juga lapor sama kamu, WA kamu. Udah beres. Karena memang beginilah sebetulnya yang diharapkan. Komunikasi efektif. Adapun kesel kita, mau manja-manja kita, sudah manja-manja sama Allah. Kalau mau ngata-ngatain suami di buku diary. Ya Allah. Nah, dari situ baru kita lihat, oh cuman mau minta ini. Kan keinginan kita cuman wanting to control, wanting for approval, mau wanting for secure kan. Itu doang basic dari emosi kita kan. Makanya terus istri-istri, aduh gimana sih nih ayah kamu nih, semuanya bunda, itu tuh tersinggung. Wah, itu banget. Kenapa perempuan juga kayak gitu? Karena kan dia penat juga sebetulnya. Iya. Ingin ngeluarin aja. Makanya disebut perempuan perlu bicara. Karena masalah berputar-putar sampai dia sudah kemukakan baik verbal maupun tulisan. Beberapa tahun ini saya terus belajar tentang neuroscience. Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Iya, coba ibu bersedia berbagi nggak dengan anak-anak kalau ada makanan? Nah itu maksudnya. Kata ibu-ibu, kalau gitu mah iya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rela berbagi dengan anak-anak. Perempuan juga rela berbagi dengan saudaranya, rela berbagi dengan teman-temannya. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin. Bagaimana cara menjalin rumah tangganya harmonis apabila saya dan suami sama-sama pendiam dan lebih cenderung memendam keluhan dan perasaan? Suami saya orangnya tegas dan bicara sangat to the point dan tidak suka kalau saya menangis atau ngambek karena tidak bisa menenangkan, malah menyalahkan saya ini lemah. Sedangkan saya karakternya melankolis, jadi mudah nangis kalau sudah mulai rumit pembicaraannya. Jadi kalau mau ngomong sama suami, itu memang nggak bisa asal-asalan, nggak bisa ujuk-ujuk, apalagi suaminya yang wataknya kayak gini nih, wataknya yang to the point. Alih-alih kita pengen mendapatkan kasih sayangnya sebagai pelipur lara,
malah dimarahin. Jadi sebelum kita ngobrol sama suami atau bilang sama suami, ngobrol dulu sama Allah. Habis sholat, ya Allah, saya kesel banget. Bahkan mungkin keselnya sama suami ya. Kesel banget sama suami saya, ya Allah. Ya, aku nggak ngerti ya tentang aku, ya Allah. Dia udah jadi ngomong sama Allah aja tadi. Jadi kan kita udah belajar kan, bahwa komunikasi di awal itu harusnya komunikasi dengan Allah dan diri sendiri. Kalau laki-laki besarnya 2,5 kali dari perempuan, berarti siapa yang lebih cepat lapar dan haus? Laki-laki. Maka biasanya laki-laki ya seneng banget kalau istrinya memenuhi kebutuhan itu, makan minum. Waktu itu pernah saya ceritakan, pantang nasehatin anak laki dalam keadaan dia lapar. Bu, ingat ya. Dan kalau suami pulang biarpun tengah malam, kata-kata yang paling indah dan pas di otaknya adalah, sudah makan ya? Abi udah makan? Walaupun kita tahu dia udah makan, tanya aja. Supaya untuk kebutuhan ini otak nih. Karena ayahnya itu walaupun sibuk, itu selalu menyempatkan waktu nengok, Bu, Pak. Nabi Ibrahim itu tugasnya di Palestina. Ya, tapi anaknya tumbuh di Mekah. Sesibuk-sibuknya masih bisa nengok. Makanya disebut Ibrahim. Di antara makna-makna yang banyaknya, salah satu artinya Abun Rahim, bapak yang punya perhatian dalam pada anak. Nengok dengan siapa tumbuh, dengan siapa bergaul, dengan siapa nikah. Karena ada rasa dari ayah ke anak, maka tumbuh cinta kasih dari anak ke ayah. Lihat bapak kerja pengen bantu. Jadi begitu Nabi Ibrahim mulai ingin meninggikan, anaknya bawa batu. Di sisi yang lain. Disusun-susun bahasa kita, Pak boleh bantu ya. Disusun-susun jadi satu bagian. Bagian itulah yang kita kenal sekarang dengan nama Hijr Ismail. Zaman Nabi perawat ada yang jadi perawat. Yang jadi guru ada. Karena memang ada sifat-sifat pekerjaan yang memang mutlak perempuan ada di situ. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Perempuan, masa yang periksa laki-laki? Saya ulang, yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Anu ngababarkeun saha? Istri, perempuan, ibu. Kok yang periksa laki-laki? Makanya di sini perempuan jadi perawat, perempuan jadi bidan, perempuan jadi dokter. Perempuan jadi guru boleh tidak? Boleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin guru, pengajar. Bahkan ada murid dari kalangan laki-laki pakai hijab tertentu. Jadi guru boleh, ya. Jadi pengajar boleh. Jadi dokter boleh. Silahkan. Sepanjang nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh kemudian masuk ke dalamnya karena itu bagian laki-laki. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala